Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Ambrosius Nababan sudah ditahan lantaran disangkakan melakukan rasialisme terhadap Natalius Pigai. Jadi menyandingkan foto orang dengan binatang. Ini memang tidak pantas dilakukan oleh manusia, siapapun dia, dimanapun dia berada, dengan latar belakang apapun. Namun ada kesan sekarang ini event atau kejadian itu dipolitisasi dalam semangat politik pragmatis sehingga menjadi semacam apa ya, politik rasisme. Ada figur lain, seorang pegiat medsos, Abu Janda, yang dilaporkan oleh KNPI tentang politik rasisme juga. Nah, kita akan mengulas sedikit latar belakang dan polemik di sekitaran politik rasisme ini. Bersama saya sudah ada Rudi Eskamri, Direktur Eksekutif dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudi, politik rasisme ini karena Abu Janda yang dilaporkan oleh KNPI. Nah, kita pertama kali kita harus mengulas dulu awalnya di Ambrosius gitu ya. Ambrosius Nababan. Sebetulnya apa yang dilakukan Ambrosius Nababan ini juga sering dilakukan oleh orang-orang yang anti Natalius Pigai. Ya, karena kita harus tahu bahwa Pigai ini juga sering membuat ujaran-ujaran yang sangat kontroversial dan rasis juga. Rasis juga kepada orang Jawa dan sebagainya. Nah, cuma dari awal saya termasuk orang yang sangat tidak sependapat dengan berbagai narasi dari Pigai. Saya termasuk. Tapi apapun terjadi, ketidaksukaan saya atau ketidaksependapatan saya juga menyayangkan apa yang dilakukan oleh Ambrosius Nababan. Ini agak sedikit offside ya. Memang perlu kartu merah sih ya. Perlu kartu merah karena sudah terlanjur membuat suatu perbandingan yang sangat menista gitu ya. Ini orang dengan binatang gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, saya melihat angle-nya bahwa Ambrosius Nababan ini agak aneh juga gitu ya. Pada saat dia diperiksa waktu sebelum ditahan, dia menggunakan uniform relawan Jokowi. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Pilpres sudah selesai ya. Pilpres sudah selesai, semua sudah selesai. Sekarang itu saya ingin mengajak semua orang itu adalah relawan Indonesia sebetulnya gitu ya. Jangan lagi dikotak-kotakkan relawan Jokowi, relawan Prabowo, kan sudah selesai gitu ya. Nah, malah akhirnya dengan apa yang dilakukan Ambrosius ini menjadi kontraproduktif dan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan pemerintah itu menjadi amunisi baru bahwa dianggap relawan Jokowi sama seperti Ambrosius Nababan, padahal dipolitisir lagi ya. Dipolitisasi lagi. Dan ini memang saya agak sedikit salut juga sama timnya ya. Timnya dari Pigai ini, dia kan tidak terlalu meledak-ledak menanggapi Ambrosius ya, karena dia tahu ini dia akan mengalir dan dia akan berselancar dengan dinamika politisasi ini. Jadi terjadi kan? Nah, ini yang terjadi. Saya menyayangkan apa yang dilakukan Ambrosius Nababan gitu ya. Pertama baik kegiatan rasisme dia, yang kedua tentang pada saat dia mengatasnamakan relawan Jokowi juga. Ini dua hal yang saya sayangkan. Nah, berikutnya saya juga menyayangkan juga Mas, ada beberapa social influencer, termasuk sahabat saya sendiri sih, Permadi Arya ya, si Abu Janda, melakukan langkah-langkah yang agak sedikit kebablasan menurut saya. Ya, akhirnya menjadi bumerang juga gitu ya. Akhirnya dimanfaatkan juga, ditangkap oleh kelompok tertentu. KNPI, si Haris ini, Ketua Umum Haris ini. Ketua Umum Haris ini kan sudah kita tahu nih siapa nih capnya dia. Fragmentasinya kan dulu dia pendukung 212 ini sebetulnya. Ya, si Haris ini jadi melaporkan Abu Janda ke polisi. Saya pertama kali mendengar berita itu agak kaget, dalam kasus apa? Saya pikir kasus baru gitu. Ternyata masih berkait dengan Pigai. Nah, artinya apa? Banyak orang memanfaatkan hal ini gitu ya untuk politisasi. Ya, terus kemudian berselancar mencari panggung ya. KNPI, mohon maaf ini. KNPI itu organisasi pemuda yang mengkoordinasi beberapa organ-organ pemuda yang lain. Tapi mohon maaf, sudah nggak ada gaungnya.
Oh, KNP ini masih under bawah-nya Golkar apa bukan? Tidak, Udah enggak independen. lagi? Jadi Independen. dalam undang-undang tahun 87-86 itu disebutkan KNP itu mengkoorganisasi beberapa ormas pemuda. Oh. Jadi anggotanya KNP itu bukan perorangan, Oh, tapi ormas. ormas. Tapi kan dalam kenyataannya secara realitas KNP ini nggak ada gaungnya sama sekali. Gitu. Manfaatnya apa buat negara juga nggak tahu gitu Buat ya. ormas yang jadi anggotanya Ya, apa? berbeda lagi dengan zaman waktu Abdullah Putih dulu, zaman Abdul Ghafur atau mungkin Iya, yang dulu iya, lah yang iya, iya, masih mempunyai apa namanya kontribusi positif buat negara gitu. Iya, iya. KNPI kehilangan marwahnya kalau menurut saya sekarang ini. Ini kritik juga buat KNPI. Anda jangan marah, Haris ya. Itu kenyataannya karena saya dulu juga aktif di organisasi gitu, Iya, di, iya, iya, iya. di KNPI, dan KNPI kalau mau mencari apa namanya nama baik itu harus berkontribusi pada negara. Iya, Jadi iya, tidak iya. boleh terfragmentasi, ada dendam lama yang diubah-ubah ke depan memanfaatkan masalah Iya, kasus iya, yang iya. baru gitu ya. Oke, oke. Nah, ini saya menyayangkan itu. Yang kedua saya juga menyayangkan legal standingnya si Haris sebagai ketua KNP ini apa Iya, dalam kasus ini gitu loh. Apakah dia mewakili Bigai atau dia orang Papua? Apakah dia kerabatnya Bigai gitu ya? Atau apa? Saya tidak tahu juga ini. Iya, Tapi yang jelas Mas Andre harus kita akui, Mas Andre di pembukaan sudah disampaikan kasus rasisme saya setuju ada. Iya, iya. Tapi yang sekarang dominan ini adalah kasus politisasi terhadap kasus ini untuk mencari panggung, terus menyudutkan kelompok tertentu, menyudutkan personal tertentu. Karena Itu yang saya terjadi ingat, Mas Rudi, sekarang. siapa dulu ya yang sempat ramai juga di media, Ustadz Tengku Zulkarnain ya, mengenai orang Jawa atau apa, itu kan juga Ya itu kan rasisme juga. nggak diungkap gitu ya, nggak Iya, dinaikkan gitu ya. Ini karena kasusnya ini adalah menyangkut Natalius Pigai yang jelas-jelas dia itu berseberangan dengan pemerintah, gitu kan? Oke. Ya, jadi ini dimanfaatkan oleh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah untuk menggoreng isu ini, gitu loh. Iya. Apalagi Ambrosius Nababan ini juga salah strategi. Pertama dia sudah salah langkah dengan melakukan rasisme, yang kedua tetap mengedepankan bahwa saya adalah ketua umum relawan Jokowi apa gitu. Jadi memang agak aneh. Jomin atau apa gitu. Nah, nggak ngerti saya. Jomin nggak penting. Iya, Jadi saya hanya menghimbau pada orang-orang yang mengatasnamakan relawan Jokowi sudah berhentilah. Gitu Iya, ya. iya. Udah selesai kan? Pilpres sudah selesai. Jadi kita relawan Indonesia, relawan Nusantara, relawan NKRI lebih bagus lah. Iya, iya, Jadi Pak Jokowi harus didukung. Dan Pak Prabowo juga udah masuk di dalam kabinet juga toh. Lagi. Jadi saya agak Pak kurang Sandiaga pendapat. Uno juga sudah toh. Jadi saya juga kurang pendapat dengan saya relawan ini udah selesai lah, relawan Iya, udah iya, selesai. Eranya sekarang bagaimana saya sendiri memproklamirkan diri saya sebagai relawan NKRI gitu ya. Iya, Mas Rudi, kalau kita melihat secara sosiologis ya, kebudayaan, karena memang ras itu kan di Indonesia ada beberapa memang. Ada orang yang mengatakan orang suku Jawa, orang suku Minahasa Manado, orang suku Batak, orang Maluku, orang Papua. Nah, bagaimana kita bisa hidup secara damai di dalam realitas kebinekaan ini, tidak saling menghina ras satu dengan yang lain, karena biar bagaimanapun kita kan diikat dalam satu ikatan kebinekaan NKRI toh. Nah, Mas, Gitu ya. itu menyangkut pola pikir, Nah, itu mindset ya. Artinya pada seseorang kita itu, Mas, satu keluarga kandung saja secara fisikal berbeda. Iya, Ya. betul. Sifat-sifat juga berbeda, Iya, ya. iya, iya. Nah, apalagi dengan yang bukan satu keluarga, bukan satu suku, bukan Iya, satu etnis gitu ya. Kita harus mencoba untuk menerima bahwa kekayaan Indonesia itu ada di keberagaman itu gitu. Nah, itu dia. Saya selalu mengatakan pelangi itu indah, Mas, karena banyak warna. Banyak warnanya. Ya, kalau Dan ada warnanya nuansanya hanya lagi. satu, jelek. Nah, kita punya orang Minang, kita punya orang Batak, kita punya orang Papua, kita punya orang Timor lah. Itu bagi saya luar biasa gitu loh. Iya, iya, Dan iya. jarang loh satu negara mempunyai etnis yang sekian ribu. Iya, betul. Etnis luar Bahasa biasa. juga beda-beda Wah, lagi ya. luar biasa. Nah, Jadi mohon maaf ini pelajaran, Mas, buat Iya. kita semua bahwa kita boleh berbeda pendapat. Saya sering berbeda pendapat dengan banyak orang, Iya. tapi jangan mengkritisi secara fisik dan membandingkan dengan binatang. Itu kan terlalu Iya, iya. terlalu Sama- berlebihan. Dalam dunia medsos kayak gini, orang kadang-kadang
bebas, dan kadang-kadang suka offside ya, kebablasan. Nah. Ada yang membandingkan seorang politisi dengan ikan buntal, siapa itu misalnya dulu ya. Tapi itu kan juga jadi rame, dan itu juga sebetulnya nggak perlu lah. Iya, Nah, iya. bagaimana secara sosiologis masyarakat kita bisa naik kelas di dalam tadi yang Mas Rudi katakan mindset, Ya, secara itu keberagaman luas harus gitu ya. dilatih, dan termasuk perbedaan, gitu ya, termasuk perbedaan dalam pendapat, gitu. Iya, Jadi iya. kita berbeda pendapat boleh ya dengan siapapun gitu. Tapi ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Nah, itu Contohnya dia. begini, Itu masalah penting. bagaimana kita menjaga budaya Nusantara. Iya, iya, Oke. iya. Yang kedua, bagaimana kita menjaga ideologi bangsa. Iya. Nah, contohnya nih, dalam kasus Kampung Turki dan Pasar Muamalah, Nah, saya itu dia. tegas. Iya. Saya menafikan perbedaan karena Iya, apa? iya. Bagi saya dah NKRI itu harga mati. Iya, iya, iya. Bagaimana kita membentengi budaya Nusantara itu harga mati. Kalau tidak, Mas Andri, Iya. kita kehilangan budaya. Ya, karena kalau kasus pasar muamalah ini kan memang sudah melanggar undang-undang. Undang-undang, budaya, berbagai angle lah, Mas. Kita harus pakai rupiah gitu ya. Tadi malam saya diskusi dengan Pangdam Jaya, Oh. Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman. Saya katakan, beliau kebetulan dari Jawa Barat. Mas, sekarang saya jarang lagi melihat tari Jaipong. Iya, betul. Jaipong itu sangat indah, gitu Iya. ya. Kemudian tari-tari Jawa yang lain, gitu ya. Terus kemudian tari yang di Jakarta itu Yapong atau apa lagi? Iya, Ada iya, lagi. iya. Kenapa? Itu dikukung dengan kalau Japong dianggap terlalu sensual, gitu ya. Akhirnya dilarang ditampilkan, gitu ya. Ada juga kemarin dari beberapa orang di Aceh minta supaya tari saman dilarang, gitu. Oh. Itu kan luar biasa. Jadi Ini ada sekarang- upaya-upaya penyeragaman budaya Nah, gitu ya. sekarang saya harus berjuang untuk menegakkan budaya Nusantara. Iya. Saya mempunyai komunitas namanya Kridadari, Mas Andri, itu menegakkan budaya. Iya, Kalau iya, tidak habis, Mas. Nah, sekarang budaya berpakaian saja. ya. Iya. 80% sudah Arabic style ini. Ya, laki-laki itu sudah pakai daster gitu ya, celana cingkrang, gitu apa ya. Jadi ini bukan Islam, bukan begitu. Kalau kita bicara Islam, Mas Andri, saya orang Islam gitu ya. Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Abu Lahab sama persis pakaiannya. Karena memang style kultur di Arab memang seperti itu. Iya. Nabi Muhammad mengapa seperti itu? Karena dia menghormati budaya. Iya. Nah, budaya tempat gitu loh. Kalau budaya katakanlah Nabi Muhammad waktu itu di Jawa misalkan, dia juga pasti beliau akan pakai belangkon atau apa seperti itu. Iya. Nah, sebetulnya orang nggak sadar bahwa Nabi itu mengajarkan sesuatu. Iya, Pada saat kamu menjadi seorang Islam yang baik, hargailah budaya setempat. Iya. Itu dia. Ini sekarang budaya Arabik, Timur Tengah gitu ya. Jadi semuanya harus dipersamakan dengan Nabi. Mereka lupa Abu Lahab, Abu Jahal itu musuhnya Nabi terbesar itu sama pakaiannya. Iya. Ya, jadi ini yang garis-garis ini, Mas, budaya ini yang saya harus pertahankan. Kalau ini saya menabuhkan perbedaan. Ya, Saya harus tegas gitu ya. Ya. NKRI juga tegas. Ideologi bangsa ini harus tegas. Iya. Nah, tapi kalau hanya perbedaan pendapat gitu ya, itu masih bisa semacam diskursus yang bisa dikembangkan kan. Iya. Gitu. Nah, sahabat Indonesia, ada pesan penting yang ingin disampaikan dalam dialog kita bersama Mas Rudi Askamri, bahwa perbedaan pendapat itu hal yang biasa, tapi yang paling penting adalah sesama manusia, mari kita saling menghormati sebagai manusia. Dan manusia itu, realitas keindonesiaan atau manusia Indonesia itu beragam. Itu fakta sosiologis dan kesejarahan kita. Dan ini kita harus hormati, kita harus bisa menerima kenyataan ini, dan dalam bingkai kebinekaan hidup bersama secara harmonis. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dan kita hapuskan politik rasis atau mempolitisasi perbedaan-perbedaan ras ini. Dan jangan sampai kita menistakan atau menghina sesama kita. Saling menghormati. Berbeda pendapat, hal yang biasa. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Bhinneka.